Kadang, benda yang kelihatannya paling biasa itu justru nyimpen cerita yang paling luar biasa. Hari ini, kita bakal bongkar kisah di balik, ya, sebuah buku teks pemerintah yang kelihatannya simpel banget ini. Cerita buku ini ternyata berawal dari satu pertanyaan yang super penting. Gimana caranya sebuah negara, apalagi negara sebesar Indonesia, bisa naikin level skill semua gurunya? Serentak loh. Ini kan tantangan yang, wow, gede banget. Dan jawabannya ternyata ada hubungannya sama buku yang bakal kita kulik ini. Dan ya, jawabannya itu ada di dalam buku ini. Kalau dilihat sekilas ya ampun, ini kan cuma modul ajar biasa, ya kan? Tapi jangan salah. Ini tuh sebenarnya kayak artefak dari sebuah strategi pendidikan nasional yang gila-gilaan gedenya. Yuk kita bedah bareng. Oke. Biar ngerti kenapa buku ini sampai dibikin, kita perlu flashback sedikit. Mundur ke belakang ya. Karena kan setiap strategi gede itu pasti lahir dari sebuah masalah. Nah, dalam kasus ini, semuanya berawal dari sebuah tes keterampilan nasional. Jadi, ceritanya di akhir 2015, pemerintah ngadain yang namanya Uji Kompetensi Guru, atau disingkat UKG. Tujuannya simpel tapi penting banget. Pengen dapat foto yang jelas, semacam peta gitu, soal kemampuan guru-guru kita di seluruh Indonesia. Siapa jago di mana, dan bagian mana aja nih yang perlu dibantu biar jadi lebih baik. Nah, hasil tes nasional ini nunjukin satu hal yang nggak bisa dihindari lagi. Indonesia itu butuh banget program pelatihan guru yang terstruktur dan masif, skalanya nasional. Dari sinilah cetak biru atau blueprint strategi gedenya mulai kebentuk. Terus buat ngejawab tantangan itu, lahirlah sebuah program yang ambisius banget, namanya Program Guru Pembelajar. Nah, inilah yang jadi tulang punggung dari semua gerakan ini. Coba deh lihat kutipan ini. Yang keren banget tuh visi di baliknya, langsung dari Pak Dirjen. Ini bukan sekedar, ayo kita training. Bukan. Tujuannya itu bikin guru jadi agen perubahan. Wah, ini konsep yang kuat banget loh. Artinya, guru itu ditaruh di posisi paling sentral buat ngubah pendidikan. Pastinya, tantangan berikutnya adalah gimana cara ngejalanin program segede ini di negara kayak Indonesia yang kepulauan. Nah, solusinya adalah fleksibilitas. Makanya metodenya macam-macam. Ada yang tatap muka langsung, ada yang full online biar bisa nyampe ke daerah-daerah terpencil, dan ada juga model blended atau campuran keduanya. Oke, sekarang kita udah ngerti nih gambaran besarnya, program nasionalnya. Yuk kita balik lagi ke benda yang kita omongin dari awal. Karena kan strategi sehebat apapun butuh alat buat eksekusinya kan? Alat yang pas. Dan alat itu ya buku teks ini. Ini dia alatnya, sebuah modul. Lebih spesifik lagi, yang kita lihat ini tuh modul buat guru-guru akuntansi di SMK. Jadi benar-benar spesifik dan targetnya jelas banget. Nah, info di sini tuh penting buat nunjukin kalau ini bukan proyek abal-abal. Ini resmi, diterbitin langsung sama Kementerian Pendidikan, terus yang ngerjain itu pusat ahlinya langsung. Ini nunjukin banget kalau standar kualitas dan keseriusan di balik buku ini tuh nggak main-main. Nah, ini dia poin kuncinya. Dengerin deh. Kata kepala pusatnya, buku ini bukan sekedar bahan bacaan tambahan. Bukan, ini tuh bahan pembelajaran wajib. Artinya apa? Artinya modul ini jadi standar baru, jadi referensi utama yang harus dikuasai sama guru-guru. Oke, sekarang yuk kita ngintip sedikit ke dalamnya. Penasaran kan gimana sih isi buku ini didesain buat bener-bener ngebangun skill guru secara efektif? Hal pertama yang langsung kelihatan itu alurnya. Ini bukan sekedar kumpulan bab yang dilempar gitu aja. Bukan, ini tuh dirancang kayak sebuah perjalanan belajar. Ada rutenya, logis banget, selangkah demi selangkah. Perjalanannya dimulai dari mana? Dari fondasi paling dasar. Dalam hal ini, akuntansi perusahaan dagang. Jadi semua guru harus nguasain dulu cara nyiapin buku besar dan neraca saldo. Fondasinya dulu harus kuat. Baru deh setelah fondasinya kokoh, modul ini ngajak gurunya naik ke level berikutnya yang lebih rumit, yaitu gimana cara memproses jurnal penyesuaian dan benerin kalau ada kesalahan, nggak loncat-loncat. Dan semua langkah-langkah tadi itu dibangun buat ngeraih satu tujuan akhir di bagian ini, yaitu biar guru-guru bisa memproses dan nyusun yang namanya neraca lajur atau kertas kerja. Kelihatan banget kan terstrukturnya? Dan yang bikin ini makin keren, setiap bab di dalamnya itu polanya konsisten banget. Selalu diawali dengan tujuan yang jelas, terus ada materi, ada aktivitas, ada latihan pakai studi kasus, ada rangkuman, dan terakhir ada umpan balik. Wah, ini sih desain pembelajaran yang mateng banget.
Jadi, setelah kita bongkar semua ini, kita balik lagi ke pertanyaan besarnya. Kenapa sih sebuah buku teks yang kelihatannya simpel ini penting banget buat kita pahami? Karena buku ini tuh lebih dari sekedar tumpukan kertas dan tinta. Ini adalah wujud fisik dari sebuah strategi nasional yang gede banget. Ini bukti nyata dari upaya yang sistematis buat ningkatin kualitas pendidikan langsung dari akarnya, yaitu dari gurunya sendiri. Dan, nah, logika di baliknya tuh tergambar jelas banget di sini. Logikanya gini, kalau kita investasi buat bikin guru jadi lebih jago, nanti bakal ada efek domino. Guru yang lebih baik bakal ngasilin murid yang lebih pinter. Dan ujung-ujungnya, angkatan kerja kita jadi lebih kuat dan lebih siap buat masa depan. Masuk akal kan? Kita tutup dengan kalimat yang menurut saya penuh semangat banget dari Pak Dirjen di kata pengantarnya. Ini bukan cuma ajakan teknis, tapi nyentuh cita-cita yang lebih tinggi lagi. Guru mulia karena karya. Keren banget. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, investasi apa sih yang paling kuat yang bisa dilakuin sebuah negara buat masa depannya? Mungkin kayak yang kita lihat hari ini, jawabannya nggak selalu harus proyek mercusuar yang megah. Bisa jadi, jawabannya dimulai dari sesuatu yang sangat mendasar. Sebuah buku teks yang dirancang dengan sepenuh hati untuk para pahlawan tanpa tanda jasa di ruang-ruang kelas.